Ya, selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Intalks, program yang menghadirkan peristiwa dan isu yang menjadi perbincangan masyarakat. Kami menghadirkan dalam dialog bersama para narasumber yang kompeten. Saya Ajeng Tira akan menemani Anda dalam perbincangan kali ini. Ya, pemirsa, rencana kerjasama nuklir sipil antara Amerika Serikat dan Arab Saudi memicu kekhawatiran baru di Timur Tengah. Kesepakatan ini dinilai berpotensi mempengaruhi keseimbangan, kekuatan, dan memicu perlombaan nuklir di kawasan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan kesepakatan nuklir sipil dengan Arab Saudi hanya bisa berlanjut jika Riyadh menormalisasi hubungan diplomatik dengan Israel Kamis pagi 23 Juli 2026 waktu setempat. Namun, Arab Saudi menyatakan normalisasi baru akan dilakukan apabila terdapat langkah nyata menuju pembentukan negara Palestina. Rencana kesepakatan ini masih harus mendapat persetujuan Kongres Amerika Serikat. Sejumlah pihak menilai kerjasama tersebut bisa memicu perlombaan senjata nuklir di Timur Tengah. Di sisi lain, Iran diperkirakan akan melihat kerjasama ini sebagai keuntungan strategis bagi rival regional, sehingga berpotensi menambah ketegangan di Timur Tengah. Ya, untuk membahas lebih dalam mengenai dinamika di balik rencana kerjasama nuklir sipil antara Amerika Serikat dan Arab Saudi, telah bergabung bersama kami Pak Frans Immanuel Saragih, pengamat komunikasi politik Suwarna Dwipa Institut atau SDI. Selamat malam Pak Frans, apa kabarnya? Selamat malam Mbak Ajeng dan seluruh pemirsa Berita Nasional TV. Alhamdulillah sehat Mbak, sehat. Alhamdulillah. Pak Frans, ini langsung saja Pak Frans, kalau kita melihat perkembangan terbaru ini begitu ya, terlihat bahwa kerjasama nuklir tidak hanya berbicara soal energi, tetapi juga berkaitan dengan peta politik dan keamanan di Timur Tengah begitu. Nah, kalau kita melihat isu ini secara lebih luas Pak Frans, sebenarnya seberapa penting posisi hubungan Arab Saudi dan Israel dalam rencana kerjasama nuklir sipil yang diusulkan Amerika Serikat? Baik, terima kasih Mbak Ajeng. Perlu kita ingat bahwa Arab Saudi ini adalah mitra sejati daripada Amerika Serikat di kawasan Teluk ya. Ya. Tetapi perlu juga digarisbawahi bahwa Arab Saudi sama sekali tidak memiliki hubungan diplomatik resmi dengan pihak Israel. Hmm. Dan saat ini seperti yang terjadi bahwa Amerika dan Israel sedang kewalahan untuk melawan Iran. Jadi adapun rencana kerjasama yang kurang lebih lamanya sekitar 30 tahun antara Arab Saudi dan Amerika mengenai pengayaan uranium menuju pada pembuatan senjata nuklir. Kalau saya melihat ini hanyalah pesan-pesan politik ya, pesan-pesan politik yang ingin disampaikan Amerika bahwa ingin menjadikan ada saingan Iran di kawasan Teluk yang memiliki kekuatan militer yang cukup besar gitu ya. Nah, oleh karena itu Amerika berencana untuk memberikan kerjasama nuklir di mana ingin menjadikan Arab Saudi sebagai kekuatan utama negara-negara Arab yang ada di kawasan Teluk. Tetapi dalam hal ini, karena Arab Saudi tidak memiliki hubungan diplomatik, oleh karena itu Presiden Trump memberikan semacam bergain politik ya. Ya. Oke, saya akan bantu kamu untuk memiliki nuklir, tapi kamu juga harus melakukan normalisasi hubungan dengan Hmm. Israel. Nah, kelihatannya ini agak sulit ya, yang mengenai Ya. normalisasi hubungan. Karena Saudi sendiri mengatakan tidak akan pernah mengakui Israel kalau Palestina tidak merdeka. Kurang lebih seperti Hmm. itu pembukaannya. Baik. Artinya ini memang ada kaitan erat antara kepentingan keamanan dan kepentingan politik di balik kesepakatan tersebut begitu ya, Pak ya. Nah, Benar, benar. di sisi lain ini Arab Saudi juga memberikan syarat yang tidak kalah penting begitu. Riyadh ini menegaskan normalisasi hanya akan dilakukan jika ada langkah nyata menuju pembentukan negara Palestina. Nah, menurut Pak Frans ini seberapa realistis syarat tersebut dapat dipenuhi dalam situasi politik saat ini?
Kalau melihat realitas politik yang terjadi saat ini agak Ya, sulit ya karena kenapa? Eh, kan ini antara Amerika dengan Israel itu kan bisa kita katakan sebagai sekutu abadi di mana Israel terus-menerus menggempur Palestina dan tidak memberikan ruang yang lebar untuk menuju Palestina merdeka. Di satu sisi lagi, Israel ingin membuat sebuah tatanan kehidupan baru di kawasan Teluk, di mana mereka ingin membuat yang namanya Greater Israel atau Israel Raya. ya, Adapun rencana yang disampaikan kepada pihak Arab Saudi eh, itu agak sulit terrealisasi karena Arab Saudi secara tegas berkali-kali mengatakan tidak akan menormalisasi hubungan dengan Israel selama Palestina tidak merdeka. Tetapi perlu diingat, eh, Arab Saudi ini kan agak lunak ya dengan Amerika gitu ya, karena investasi besar Amerika di ladang-ladang minyak Arab Saudi, kita bisa lihat misalnya perusahaan Aramco gitu ya. Nah, jadi ada kemungkinan kalau untuk memiliki kekuatan nuklir baru itu masih sangat memungkinkan. Karena bisa saja Amerika memainkan skenario yang berbeda. Karena mereka butuh sebuah kekuatan utama lagi negara di Teluk. Nah, salah satu yang menjadi mitra utama mereka adalah Arab Saudi. Tetapi untuk menormalisasi hubungan dengan Israel, saya rasa ya. sangat sulit. Tetapi untuk pengayaan uranium menuju senjata nuklir masih mungkin, masih mungkin. Kurang lebih seperti itu, Mbak. Baik, nah kalau kita melihat seluruh dinamika tersebut begitu Pak, apakah kerjasama ini berpotensi mengubah keseimbangan kekuatan dan arah geopolitik di Timur Tengah dalam beberapa tahun ke depan Pak? Automatically yes. Apabila terjadi uh, kerjasama yang kurang lebih sekitar 30 tahun dan akhirnya Saudi memiliki senjata nuklir, otomatis geopolitik dan tatanan politik di wilayah Timur Tengah itu akan berubah jauh. Karena kan selama ini keamanan negara-negara di Timur Tengah itu difasilitasi oleh Amerika melalui pangkalan-pangkalan militernya. Ya. Tetapi perang tiga negara memberikan bukti bahwa Amerika kewalahan memberikan rasa aman kepada negara-negara kawasan Teluk. Dengan menciptakan sebuah kekuatan militer baru di Saudi, otomatis ini akan merubah karena Amerika ingin membuat sebuah benteng baru untuk melawan kekuatan daripada Iran. Karena Iran menjadi ancaman bagi Amerika. Karena sampai dengan saat ini Amerika belum berhasil untuk menggulingkan pemerintahan resmi Iran. Kurang lebih seperti itu, Mbak. Baik, baik Pak Frans, kita akan melanjutkan perbincangan kita setelah jeda berikut ini. Kita akan membahas supaya Lebanon meminta dukungan Amerika Serikat agar Israel ini menarik pasukannya dari Lebanon Selatan. Tetaplah bersama kami di Intalks. Anda kembali menyaksikan Intalks. Pemirsa, Lebanon berupaya mendorong penarikan pasukan Israel dari wilayah selatan melalui dukungan Amerika Serikat. Israel menegaskan tidak akan meninggalkan kawasan tersebut selama masih menganggap ancaman keamanan belum berakhir. Presiden Lebanon Joseph Aoun dijadwalkan meminta dukungan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menekan Israel agar melaksanakan kesepakatan penarikan pasukan dari Lebanon Selatan. Dalam kerangka kesepakatan di mediasi Amerika Serikat, penarikan pasukan Israel akan dilakukan secara bertahap. Angkatan bersenjata Lebanon dijadwalkan mengisi wilayah tersebut setelah pasukan Israel mundur sebagai bagian dari upaya memulihkan kendali pemerintah di kawasan selatan. Di sisi lain, pemerintah Lebanon dihadapkan pada tantangan besar melucuti senjata Hizbullah di tengah keterbatasan kemampuan militer dan resiko meningkatnya ketegangan di dalam negeri. Momentum diplomasi saat ini menjadi peluang penting menjaga konflik berkepanjangan dan mendorong tercapainya stabilitas di Lebanon Selatan. Nah, kita kembali ke Pak Frans Ya, untuk selamat melanjutkan malam lagi, perbincangan Mbak. kita.
Ya Pak Frans, kita beralih ke perkembangan lain nih yang juga menjadi sorotan, yaitu upaya Lebanon mendorong penarikan pasukan Israel dari wilayah selatan melalui dukungan Amerika Serikat. Tentu situasi ini menunjukkan bahwa jalur diplomasi masih menjadi harapan begitu ya. Meski di lapangan tantangannya tentu tidak sederhana begitu. Nah Pak Frans, seberapa besar peluang Presiden Lebanon Joseph Aoun memperoleh dukungan Presiden Donald Trump menekan Israel ini agar segera menarik pasukannya dari Lebanon Selatan? Baik, terima kasih Mbak Ajeng. Tapi sebelumnya suara saya jelas ya Mbak Ajeng ya? Aman Pak? Oke, baik. Ini masih tetap di kawasan Teluk berarti ya. Oke. Nah, perlu kita ingat bersama setelah perang tiga negara, yaitu antara Amerika, Iran, dan Israel, di mana Amerika itu benar-benar kewalahan ya. Nah, automatically Amerika ini ingin membuat sekutu-sekutu yang lebih kuat lagi, kurang lebih seperti itu. Nah, sedangkan Lebanon ini kan sebagai salah satu ada yang namanya di sana itu ada Hezbollah ya. Hezbollah juga menjadi sebuah kekuatan politik yang sangat besar, kurang lebih sekitar 30% mereka menguasai uh, Lebanon dan mendapat dukungan. Jadi kalau penduduknya itu sekitar 5,8 sampai 6 juta, berarti Hezbollah itu kurang lebih 1,8 sampai 2 juta pengikut, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau ditanya seberapa besar peluang Presiden Lebanon untuk mendapatkan dukungan Mr. Trump, saya rasa dukungan itu akan sangat besar, ya, akan sangat besar karena Amerika membutuhkan mitra-mitra atau sekutu-sekutu yang dapat membantu rencana-rencana Amerika di negara-negara Arab, khususnya di Ya. kawasan Teluk. Kurang lebih seperti itu. Dan tapi perlu diingat, Presiden Aoun ini juga mengalami kendala politik yang cukup besar di dalam negeri. Ya. Sampai dengan saat ini, pemerintah Lebanon yang berkuasa itu masih sangat kesulitan untuk menghadapi kekuatan daripada Hezbollah ini. Karena Hezbollah ini juga memiliki perwakilan di parlemen, juga Ya. memiliki kekuatan bersenjata. Selain itu juga mereka memiliki orang-orang yang duduk di pemerintahan, baik itu di pemerintahan daerah maupun di pemerintahan pusat. Nah, jadi ini akan menjadi situasi politik yang cukup rumit di di Lebanon. Dan sampai dengan saat ini, Lebanon juga sama seperti pembicaraan kita sebelumnya mengenai Arab Saudi, mereka tidak memiliki perwakilan resmi di Israel, karena mereka juga tidak mengakui Israel selama Israel belum memberikan kemerdekaan bagi Palestina. Jadi ini akan menjadi permainan politik yang cukup menarik nantinya. Apa yang Baik. akan dilakukan oleh Presiden Aoun. Kurang lebih seperti itu, Mbak. Nah, jika tekanan diplomatik itu akhirnya berhasil dilakukan begitu Pak, tentu tantangan berikutnya adalah implementasi di lapangan. Nah, bagaimana mekanisme penarikan bertahap pasukan Israel yang dimediasi Amerika Serikat nantinya dan tantangan apa yang paling besar dalam pelaksanaannya mungkin Pak? Baik. Kalau saya melihat ini sebenarnya bukan penarikan dalam artian seperti umum ya. Ya. Oke, ini sebuah negara sudah aman, oke kita tarik seluruh pasukan. Karena sampai dengan saat ini Israel masih memandang Lebanon sebagai ancaman besar. Selain Iran, dia juga memandang Lebanon sebagai ancaman besar. Oleh karena itu, seperti berita-berita yang beredar, seperti misalnya di Washington Post atau di Jerusalem Post, kurang lebih seperti itu kan mereka mengatakan seperti itu. Nah, perlu diingat media-media tersebut itu adalah media-media yang pro kepada Barat, khususnya Amerika dan juga Israel, kurang lebih Ya. seperti itu. Jadi kalau dibilang mekanismenya seperti apa, saya nggak bisa membayangkan uh, Israel itu tidak ada di Lebanon karena mereka merasa Lebanon itu adalah ancaman besar. Jadi ini akan ada tarik menarik.
Karena sampai dengan saat ini Hizbullah tidak mau bersepakat dengan rencana tersebut. Kurang lebih Baik. seperti itu, Mbak. Jadi ini akan terjadi proses tarik ulur lah di dalam internal Lebanon itu sendiri. Kurang lebih seperti itu. Baik, nah jika kita melihat seluruh dinamika itu begitu Pak, apakah momentum diplomasi saat ini benar-benar membuka peluang terciptanya stabilitas jangka panjang atau ini akan justru masih menyimpan potensi konflik baru? Kalau Presiden Aoun memaksakan untuk mencapai kesepakatan tersebut, Hmm, akan terjadi perlawanan yang sangat besar saya rasa yang melalui Hezbollah. Dan perlu diingat, Hezbollah yang seperti saya sebutkan tadi, ya. mereka memiliki kekuatan ya, kekuatan politik, kekuatan senjata, dan dukungan rakyat. 30% itu bukan angka yang sedikit gitu ya. Nah, bayangkan akan terjadi ini akan memakan waktu yang cukup lama karena mereka akan menghadapi saudara sebangsa setanah air mereka dengan rencana-rencana Presiden Aoun itu sendiri. Kalau mendapatkan dukungan Amerika, pasti mendapatkan dukungan. Karena kenapa? Mr. Trump atau Amerika ingin memiliki sekutu-sekutu yang kuat di kawasan Timur Tengah. Ya. Dan ini jalan-jalan diplomasinya saya rasa untuk membuka perwakilan resmi Lebanon eh, di Israel itu masih sangat jauh ya, karena Hmm. dari awal Lebanon menyatakan beberapa pemerintahan sebelumnya mereka akan mengakui Israel kalau Palestina diberikan kemerdekaan. Kurang lebih seperti itu, Mbak. Baik, baik Pak Frans, kita akan melanjutkan perbincangan kita pada jeda berikut ini. Setelah jeda berikut ini kita akan membahas Bahrain dan Kuwait perdana melancarkan serangan udara ke Iran. Pemirsa tetap saksikan Intalks. Terima kasih Anda masih bersama kami di Intalks. Pemirsa, Bahrain dan Kuwait melancarkan serangan udara ke sejumlah target militer di Iran. Aksi ini sebagai respons atas serangan berulang menyasar wilayah kedua negara Teluk tersebut. Bahrain dan Kuwait mengerahkan pesawat tempur menyerang fasilitas militer Iran, termasuk depot penyimpanan drone dan rudal. Serangan ini disebut menjadi aksi balasan langsung pertama dari kedua negara Teluk terhadap Iran sejak konflik kembali memanas. Langkah ini diambil setelah Iran selama beberapa pekan melancarkan serangan ke Bahrain dan Kuwait, menjadi lokasi pangkalan militer Amerika Serikat. Kementerian Luar Negeri Kuwait menyatakan Iran menargetkan fasilitas pembangkit listrik dan desalinasi air, serta menyebut serangan ini sebagai ancaman terhadap keamanan nasional. Duta Besar Kuwait untuk Amerika Serikat membantah keterlibatan negaranya dalam operasi militer terhadap Iran dan menegaskan wilayah Kuwait tidak digunakan untuk melancarkan serangan ke negara tetangga. Pemerintah Uni Emirat Arab menyatakan dukungan terhadap upaya deeskalasi konflik dan menegaskan komitmen menjaga keamanan serta stabilitas kawasan di Timur Tengah. Nah, Pak Frans, kita kembali lagi jika sebelumnya kita membahas mengenai Lebanon dan Israel, ini kita masuk ke perkembangan terbaru lainnya, yaitu meningkatnya eskalasi di kawasan Teluk setelah Bahrain dan Kuwait ini dilaporkan melancarkan serangan udara ke target militer Iran. Nah, langkah ini tentu memunculkan pertanyaan mengenai arah konflik ke depan, mengingat semakin banyak negara yang mulai terlibat secara langsung. Nah, Pak Frans, seberapa signifikan serangan Bahrain dan Kuwait ini terhadap fasilitas militer Iran dalam eskalasi konflik di kawasan Teluk? Baik, ini pertanyaan yang bagus ya Mbak Ajeng ya. Jadi di pemberitaan-pemberitaan sebelumnya, beberapa media sudah saya katakan bahwa apabila perang tiga negara ini tidak segera diselesaikan, ini akan memberi dampak yang besar, bukan hanya krisis, nanti akan memperluas, yaitu memperluas peta perang tersebut. Nah, perlu digarisbawahi bahwa
berita-berita yang beredar mengenai keterlibatan Bahrain dan Ya, Kuwait itu kan judulnya itu kalau kita perhatikan diam-diam atau secretly hidden gitu ya. ya, Membantu pihak Amerika dan Israel menyerang fasilitas-fasilitas di Iran. Tetapi seperti yang tadi disebutkan bahwa duta besar Kuwait di Amerika membantah karena memang sampai dengan saat ini pemerintah resmi daripada Kuwait dan Bahrain itu belum menyatakan mendukung upaya-upaya Amerika maupun Israel dalam hal menyerang Iran karena mereka memiliki ikatan yang cukup kuat dengan Iran ya, juga seperti itu. Nah, liga-liga Arab ini walaupun apa istilahnya kalau kita perhatikan tidak kompak, tetapi apabila salah satu negara yang berada di kawasan Teluk diserang, mereka tidak akan menyerang gitu loh, apalagi oleh pihak asing. Ini yang kelihatannya Amerika dan Israel tidak memperhitungkan itu. Walaupun banyak negara-negara Arab tersebut adalah sekutu-sekutu abadi daripada Amerika di kawasan Teluk. Jadi kalau dibilang seberapa signifikan, nah kita harus ingat kekuatan militer Kuwait dan kekuatan militer Bahrain di kawasan Teluk itu adalah sangat kecil, ya, ya, sangat kecil. Jadi kalaupun seandainya mereka ikut serta, itu tidak akan berpengaruh besar, tidak akan berpengaruh besar karena dengan kekuatan yang super daripada Amerika maupun Israel, Iran mampu mengimbangi pertempuran tersebut seperti itu. Jadi kalau saya rasa ini kalaupun benar, seandainya benar Bahrain dan Kuwait ikut serta, ya. itu tidak lebih daripada sekedar aksi dan reaksi daripada pemerintah Hmm. tersebut. Kurang lebih seperti itu, Mbak. Baik, Pak Fras. Nah, selama ini kan kedua negara itu dikenal relatif berhati-hati begitu ya, Pak ya, dalam mengambil langkah militer secara langsung. Termasuk ini Kuwait juga menariknya menyampaikan bantahan begitu terkait keterlibatan dalam operasi militer tersebut. Nah, bagaimana Bapak melihat posisi diplomatik Kuwait di tengah situasi yang semakin memanas ini? Baik, terima kasih Mbak Ajeng. Nah, kita harus mengingat sama seperti sebelumnya kita membahas Lebanon dan juga Saudi. Sebelumnya kita coba membahas Kuwait dan Bahrain. Nah, di sini dua negara ini agak berbeda ya, agak Ya, berbeda. Bahrain itu memiliki hubungan diplomatik resmi dengan Israel, ya. ya, Tetapi Kuwait tidak memiliki hubungan diplomatik resmi dengan Israel karena bagi Kuwait sama seperti Saudi, mereka tidak akan pernah mengakui Israel karena Palestina belum merdeka. Sedangkan Bahrain berbeda. Nah, jadi kalau ya, misalkan dibilang bagaimana kondisi politik Kuwait dalam hal ini, saya merasakan bahwa Kuwait itu akan tetap berada di garisnya sendiri sebagai tetangga daripada negara-negara Arab dan juga Iran, bahwa mereka tetap berupaya, kalau saya ingin membuka hubungan diplomatik dengan Israel, Palestina harus merdeka. Kurang lebih seperti itu. Jadi tidak akan ada perubahan yang terlalu signifikan ya, untuk hubungan diplomatik Kuwait dengan internasional. Apalagi Kuwait ini kan boleh dibilang dalam sejarah ya beberapa kali justru mereka yang pernah diinvasi kan dulu kan ya. oleh negara lain, tetapi mereka tidak menyerang negara lain, kurang lebih seperti itu. Jadi Baik. mereka akan selalu menjaga hubungan baik dengan negara-negara tetangga di kawasan Teluk, kurang lebih seperti itu, Mbak. Baik, Pak Frans. Di tengah meningkatnya ketegangan ini juga masih ada suara yang mendorong penyelesaian melalui jalur diplomasi begitu Pak. Uni Emirat Arab ini menyerukan deeskalasi. Nah, menurut Pak Frans ini seberapa besar peluang diplomasi masih mampu meredam konflik yang terus berkembang ini? Baik, kalau saya berpendapat dari kacamata geopolitik harus kembali kepada meja perundingan.
Nah, apa yang diserukan oleh eh, Uni Emirat Arab itu sangat bagus karena apabila perang tiga negara ini berkelanjutan, ini akan mengancam kestabilan dunia, bukan hanya energi dan ekonomi. Banyak Ya. hal lain akan berpengaruh. Ini sumbunya kan udah mulai meluas ya Mbak ya. Kalau kita Hmm. perhatikan ya, ada rencana Inggris akan ikut serta. Ya. Ada laporan tidak resmi ya, ada laporan tidak resmi Ukraina mulai ikut serta. Karena kenapa? Ada isu bahwa Rusia membantu Iran. Jadi ini Hmm. sebarannya makin meluas. Jadi kalau tidak dihentikan dengan segera melalui meja perundingan, ini akan sangat berbahaya sekali. Saya tidak akan berubah. Dari tahun lalu perang 12 hari, di beberapa media saya katakan bahwa perang ini harus dihentikan. Ditambah lagi perang yang dimulai 28 Februari yang menewaskan Ayatollah Ali Khamenei. Nah, kita bisa melihat gejolaknya. Gejolaknya seperti apa? Di tengah perundingan, ternyata Iran dikhianati. Akibatnya apa? Krisis energi mulai terasa. Ya, Betul. harga-harga melonjak tinggi. Jadi saya berpendapat meja perundingan adalah syarat utama. Dan untuk Baik. mencapai perdamaian, semua pihak yang terlibat dalam pertikaian tersebut harus mematuhi perjanjian perdamaian. Kalau tidak, keadaan dunia akan semakin berbahaya. Kurang Baik. lebih Baik. seperti itu. Baik, terima kasih Pak Frans Immanuel Saragi, pengamat komunikasi politik Suwana Dwi Pak Institut atau SDI atas waktu dan analisisnya dalam Intalks malam hari ini. Tentunya dinamika geopolitik di Timur Tengah yang terus berkembang ini menunjukkan betapa kuatnya keterkaitan antara kepentingan, keamanan, diplomasi, dan persaingan pengaruh antar negara begitu ya Pak ya. Dan Baik tentunya ya. diperlukan komitmen seluruh pihak untuk mengutamakan dialog atau perundingan dan menahan eskalasi agar stabilitas kawasan tetap terjaga serta dampak konflik ini tidak meluas ke tingkat global begitu ya Pak ya. Terima kasih kepada Pak Frans. Selamat malam. Baik, terima kasih Mbak Ajeng dan seluruh pemirsa. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, pemirsa, demikian Intalks hari ini. Semoga pembahasan ini bisa memberikan wawasan baru dan membantu kita memahami permasalahan yang ada secara lebih mendalam. Saya Ajeng Tiara, terima kasih dan sampai jumpa.